Kembali lagi dengan saya di my channel ngevlog apa aja. Nah, saat ini kita akan jalan-jalan ke sana, ke kebun orang, dimana kebun itu ada cerita mistis. Di sana banyak orang sering hilang, yang bisa disebut ada lorong gaib, dimana kita bisa menembus alam gaib. Oke, ikuti terus saya, kita ke sana. Oke, kita jalan. Kita menuju ke lokasi di mana kebun yang sering orang hilang. Sebetulnya di sana kebun karet dan banyak yang petani di sana. Banyak petani di sana, berapa orang yang memiliki kebun itu, cuma yang sering hilang itu kebunnya agak ke belakang. Nah, di sana kan ada spot-spot mancing, terus itu tembusan ke mana itu? Ya kayaknya kalau kita lihat dari jauh kayak dekat dengan ini danau. Oke, jalannya agak ini teman-teman, rusak. Sini jalan kayak di sana, karena di sini tambang lalu aktif, ada paling beberapa tahun stop, ada yang baru. Nah, ini perusahaan ini aspal, katanya mau ini aspal jalur di sana, ada simpang jalur Melak. Nggak tahu di sini nih kena nggak nih di aspal. Oke, jalannya mantap. Wah, jalannya mantap. Ya, kameranya nih agak lebih ke depan ya, dikasih lah biar lebih ini agak goyang. Ini kan agak goyang, kameranya agak goyang. Bentar lagi kita sampai. Gunungnya mantap, tinggi, udah tinggi rusak lagi. Kenapa saya berangkatnya siang? Kalau sore atau malam, kalau kita yang nyasar. Di kebun itu nggak hanya ini, nggak hanya 1-2 yang pernah nyasar, banyak.
Yang terakhir tadi tahun kemarin. Tuh, ngambil pasir kalau rusak anu. Nah, ini jalannya. Wih, mantap jalannya. Nah, di sini. Hawanya emang beda sih. Dari kita masuk aja sudah beda hawanya. Agak gimana gitu. Nggak kayak biasanya. Udah ada pondok. Pondoknya bagus kayaknya. Oke, kita aja cerita kita ya. Terakhir tahun kemarin yang hilang di sini. Beliau ke sini mau ini ngadap getah. Jadi sambil bersih-bersih kebun, beliau bawa makanan yang gini yang nggak dibolehkan di Kalimantan. Pantangan soalnya. Jadi terus beliau asik-asik bersih-bersih. Kata kami sini nebas, mau istirahat makan, motornya hilang. Dari cari-cari nggak ketemu sama bekalnya. Ya udah, beliau bingung. Padahal kata beliau saya naruh di situ aja, kok nggak ada, kata beliau. Jadi beliau kayaknya nyasar ke alam sebelah. Nah, tadinya yang kebunnya itu ini banyak semak-semak begini, kayak lapang gitu, kayak ada jalan besar katanya. Wah, kita nyasar kayaknya nih. Kita nyasar coy. Kita coba aja dah. Nah, terus beliau cari-cari, nggak ada juga. Mungkin beliau kayaknya saat itu sudah ke sebelah ya, karena beliau merasa jalan itu besar, lapang. Nah, terus ada orang yang bilang, ayo ikuti saya. Nah, begitu. Jadi beliau terus jalan terus. Kita motong aja dah. Kita tahu ini asal kayaknya nih. Jalan terus beliau sampai beliau kecapean, nggak ada air minum segala macam. Nah, di situ beliau istirahat. Nelpon pas di sana masih ada jaringan. Beliau nelpon, wah kita yang nyasar kayaknya nih. Beliau nelpon, ke orang rumah. Beliau minta jemput. Nah, jadi ramai itu kabarnya.
Terus itu apa namanya, semua warga di situ nyariin beliau untuk jemput beliau. Jadi beliau tuh berangkat dari jam 6 pagi sampai malam baru beliau ditemukan, sekitar jam 10 kah 11 malam kah baru beliau ditemukan. Dan beliau cerita di sana kayak katanya ini nggak kayak ini waktu beliau dijemput ditemukan, keadaan beliau duduk di tengah-tengah semak posisi beliau, dan di ini dekat jurang. Dan beliau terkejut, beliau ada di sekitar beliau itu banyak semak-semak, katanya sebelumnya lapang. Wah, ditanya asal teman-teman. Saya tanya-tanya dulu sama orang-orang sini, ada nggak ya orangnya nyasar. Oke, tes satu sebentar ya, sambil sambung cerita tadi. Jadi ketemukannya beliau itu, badan beliau linglung. Selain linglung, badan beliau juga penuh dengan kayak lendir. Nah, apa namanya, beliau nggak sadar sampai di rumah baru beliau sadar. Maksudnya lebih sadar lah daripada yang awal ditemukan. Kalau awal ditemukan kan beliau agak kaget aja, kok ini hutan gitu. Tadi saya lihat di sini lapang, ada jalan itu kayak jalan di kampung. Nah, padahal di sana kan semuanya hanya padang karet seperti ini kan. Nah, terus yang karet yang beliau mau bersihkan ini, beliau kan ambil upahan, maksudnya beliau disuruh orang ngerawat karet itu, terus nanti hasil dibagi begitu. Nah, saat itu kan beliau sebetulnya baru aja orang pendatang baru di sana, di kebun itu. Memang beliau orang sini, cuma beliau baru aja di kebun itu, baru hari kemarin hari pertama rasanya. Habis bersih beliau bawa makanan yang ini nggak boleh dibawa ke hutan. Nengok ke belakang, cari motor nggak ada, cari bekal nggak ada. Terus nyasar ketemu orang, disuruh orang ngikuti beliau. Langsung beliau, kok lapang jalannya ini kayak jalan di kampung. Terus beliau ikutin, orangnya tuh udah hilang. Jadi beliau terus saja jalan. Perasaan beliau mungkin jalannya, padahal beliau di situ aja gitu. Nah, saat ditemukan itu kan keadaan beliau di tepi jurang, terus di tengah-tengah semak penuh lendir. Nah, beliau terkejut, beliau ada di situ. Di telepon beliau aktif, kata beliau, ayo udah saya tunggu, cepat jemput ya, kata beliau begitu. Dicari kemarin tuh nggak banyak yang nyari, kayaknya 10 atau 20 orang lah yang nyari. Akhirnya beliau ditemukan jam 10 malam ke atas. Sampai di rumah baru beliau cerita begitu. Dan itu terakhir orang hilang di
tempat itu. Memang tempat itu katanya kayak ada pemukiman orang gaib. Merinding ya. Udah teman-teman, sampai di sini dulu cerita kita. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment ya. Oke, sampai jumpa.